Penikaman, penikaman. Oh. Jalan tuh lah tadi. Oh, tunjuk. Jalan dulu aku gempol kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun,
seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kemal. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham, Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat, Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu, Pak. Menurut keterangan warga, Pak, tidak ada, Pak, rukun-rukun saja selama ini, Pak. Nah, itulah yang kita kurang jelas apa itu, Pak, masalah apa motifnya. Memang
Saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini. Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Wah, Katim. penikaman. Oh. Jalan tuh tadi. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kena tuh. Ini dia ditangkap tadi. Tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrol bang ini Pak. Enggak kata kamu tadi masuk. Masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang data sama jalan mobil itu ada nggak yang dikirim? Ada. Penikaman. Oh. Jalan tuh tadi. Oh, tunjuk. Jalan tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana? Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis,
medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau
yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya super Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi maksudnya kenapa? Ini aku ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk Pak. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama jalan mobil itu, ada nggak yang dikirim? Aduh. Penikaman. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin.
sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan.
Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri kalau. Kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini lagi ditangkap ini. Tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrol ini bagi apa? Mantap. Enggak kata kamu tadi kalau masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang data sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gembok kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih Humas Polres Bangka Selatan,
di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kemal. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail
masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini. Tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk. Masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh. Tunjuk kau gembong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha.
Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko
keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban. Dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup.
dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi maksudnya kenapa? Ini lagi ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrol bagi apa? Enggak kata kamu tadi anu masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati ya orang? Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Jalan tunjuk aku gembok kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban.
di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada
pukul 13.30 tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja si Rahmat ini. Pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kena tuh. Ini aku ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrol ini bagi apa?
Enggak kata kamu tadi anu Mas Lompat. Bukan 32 karat Mas. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah tadi. Oh, tunjuk. Tunjuk aku gembok kau. Tadi tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka
dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pasal 458 tahun 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan Ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, di mana memang Ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama Ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Gemma. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan
jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi. Nah ya, si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara kandung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Jalan tuh ya. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini lagi ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol ini, bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Halo, masuk Pak. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang data sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Oh. Jalan tuh ya. Oh, tunjuk. Tunjuk aku gempol kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana
Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang
saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, wah Katim, penikaman. Oh.
Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini, tangkap bapak. Aku yang ngapel bapak ini, ngobrolnya bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk Pak. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk kau gembong kau. Tunjuk kena tadi. Woi mana? Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah
dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa gitu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, wah Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini lagi ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrol bagi apa? Enggak kata kamu tadi ngasih masuk Pak. Bukan 72 karat masuk. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku kepong kau. Tunjuk kena. Woi, mana? Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin.
sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan.
Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kemal. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan duga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini. Tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi bapak. Enggak kata kamu tadi gitu. Halo. Masuk lupa. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gembong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih Humas Polres Bangka Selatan,
di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, wah Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail
masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana Pino? Dada sebelah kiri kalau. Kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini lagi ditangkap ini. Tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrol bagi apa? Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati ya orang? Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku kebom kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha.
setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko
keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban. Dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup
dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi mau kita kena tuh. Ini lagi ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol ini, bagi apa? Mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Halo, masuk Pak. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Kaman, penting kaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban.
di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada
pukul 13.30 tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kena tuh. Ini dia ditangkap ini, tangkap bapak. Dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi bapak, mantap.
Enggak kata kamu tadi anu Mas 24. Bukan 32 karat Mas. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah. Oh, tunjuk. Tunjuk kau gembong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka
dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham, Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat, Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan
jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja si Rahmat ini. Pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini, tangkap apa? Aku yang lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Katim. Penikaman. Oh. Jalan tuh lah tadi. Oh, tunjuk. Jalan tunjuk ke kebun kau. Tadi tunjuk enggak tadi. Woi, mana
Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang
saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh.
Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi mau pakai kena tuh. Ini lagi ditangkap ini. Tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrol ini bagi bapak. Enggak kata kamu tadi kalau masuk Pak. Bukan 32 karat Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tebuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah
dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, wah Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi maksudnya kenapa? Ini aku ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi masih umpat. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama jalan mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh apa dia? Oh, tunjuk. Tunjuk aku gembong tahu. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin.
sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan.
Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Orang sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi maksudnya kenapa? Ini lagi ditangkap lagi, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku kepong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih Humas Polres Bangka Selatan,
di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kemal. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih
masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri kalau. Kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuk ke sana tuh. Ini lagi ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol bagi apa? Mantap. Enggak kata kamu tadi halo. Masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha.
setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini, bahkan hari ini, orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko
keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham, Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat, Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu, Pak. Menurut keterangan warga, Pak, tidak ada, Pak, rukun-rukun saja selama ini, Pak. Nah, itulah yang kita kurang jelas apa itu, Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi, Pak, dengan warga sekitarnya, jarang keluar, Pak. Si korban ini? Iya, Pak, si pelaku tadi ini. Sendiri ya anaknya ya supel, Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada itu dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup.
dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuknya kena tuh. Ini dia ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Halo, masuk pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Teman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku kepong kau. Tadi tunjuk kena. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban.
di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan Ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, di mana memang Ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama Ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada
pukul 13.30 tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja si Rahmat ini. Pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini aku ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol ini, bagi bapak, mantap.
Enggak kata kamu tadi anu masuk Pak. Bukan 32 karat Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Kaman, penting kaman. Jalan tu lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka
dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini, bahkan hari ini, orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham, Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat, Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan
jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja si Rahmat ini. Pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Jalan tuh lah. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini dia ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi masih lupa. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang datang sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Katim. Penikaman. Oh. Jalan tuh lah. Oh, tunjuk. Tunjuk kau gembong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana
Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW
Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman.
Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuk ke sana tuh. Ini lagi ditangkap ini. Tangkap Bapak. Aku dengan lapor Bapak ini ngobrol ini bagi Bapak mantap. Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Jalan tuh. Aku gempong kau. Tadi kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tebuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah
dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kemal. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini. Tangkap Bapak. Aku yang lapor Bapak ini ngobrolnya bagi Bapak. Enggak kata kamu tadi halo. Masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang datang sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Jalan tuh. Aku gembong tahu. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin.
sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan.
Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, wah Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri kalau. Kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku. Dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuknya kena tuh. Ini lagi ditangkap ini. Tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrol bagi apa? Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Jalan tuh. Aku kepong kau. Tadi kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih Humas Polres Bangka Selatan,
di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih
masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumahnya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap tadi. Tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Mantap. Enggak kata kamu tadi Mas lupa. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah. Tunjuk kau gembong kau. Tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban.
tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor
ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi ngapa kena tuh? Ini aku ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati ya orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah tadi. Oh, tunjuk. Jalan dulu aku gembong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti
berupa satu bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini, bahkan hari ini, orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat
berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja si Rahmat ini. Pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini aku ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol ini, bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang.
Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh apa dia? Oh, tunjuk. Jalan tunjuk kau gembong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima.
Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham, Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat, Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu, Pak. Menurut keterangan warga, Pak, tidak ada, Pak, rukun-rukun saja selama ini, Pak.
Nah, itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi maksudnya kenapa? Ini aku ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget aku. Udah mati orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Katim. Penikaman. Oh. Jalan tuh lah tadi. Oh, tunjuk. Tunjuk ke gembong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana
Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang
saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh.
Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi mau kita kena tuh. Ini aku ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrol ini, bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi kalau masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tu lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tebuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah
dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk lupa. Bukan 32 karat, Mas. Iya. Kaget apa? Udah mati orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah. Tunjuk kau gembong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana? Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana kemudian memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin.
sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan.
Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini aku ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati ya orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Jalan tuh. Aku kebom kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana? Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih Humas Polres Bangka Selatan,
di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail
masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Bimo? Dada sebelah kiri kalau. Kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuk ke sana tuh. Ini aku ditangkap ini. Tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrol bagi bapak. Enggak kata kamu tadi kalau masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tu lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha.
setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini, bahkan hari ini, orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko
keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham, Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat, Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu, Pak. Menurut keterangan warga, Pak, tidak ada, Pak, rukun-rukun saja selama ini, Pak. Nah, itulah yang kita kurang jelas apa itu, Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi, Pak, dengan warga sekitarnya, jarang keluar, Pak. Si korban ini? Iya, Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel, Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada itu dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup
dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuknya kena tuh. Ini dia ditangkap ini. Tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi bapak. Mantap. Enggak kata kamu tadi masuk. Masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah. Oh, tunjuk. Tunjuk kau gembong kau. Tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban.
di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan Ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, di mana memang Ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama Ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada
pukul 13.30 tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini lagi ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa?
Enggak kata kamu tadi anu masuk Pak. Bukan 32 karat Mas. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Jalan tuh. Aku kepong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka
dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan Ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, di mana memang Ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama Ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja kan
jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja si Rahmat ini. Pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Oh. Sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini waktu ditangkap tadi, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi gitu. Masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati ya orang? Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Katim. Penikaman. Oh. Jalan tuh lah. Oh, tunjuk. Tunjuk kau gembong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana
Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrijal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang
saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman.
Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Bimo? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motifnya kenapa? Ini lagi ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat. Iya. Kaget apa? Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tuh lah tadi. Jalan. Punya aku kebom kau. Tadi kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di Dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah
dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Bimo? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi maksudnya kenapa? Ini waktu ditangkap ini, tangkap bapak. Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi bapak, mantap. Enggak kata kamu tadi kalau masuk pak, bukan 32 karat mas. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman. Jalan tu lah tadi. Oh, tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin.
sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit, di mana mengetahui hal tersebut polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan, di mana pelaku ini merupakan KL 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau, di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan.
Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga, katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu, tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal.
Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, lakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu, dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi motornya kena tuh. Ini dia ditangkap ini. Tangkap bapak. Aku yang lapor bapak ini ngobrolnya bagi bapak. Enggak kata kamu tadi kalau masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Katim. Penikaman. Jalan tuh apa dia? Oh, tunjuk. Tunjuk kau gembong kau. Tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana beredar memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasih-Humas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Martian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga
yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan. Dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini
orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan, pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk
penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan, di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana, Pino? Dada sebelah kiri. Kalau kejadian itu TKP-nya tepat berada di depan rumah diduga pelaku, dan korban sempat kembali ke rumah dalam keadaan masih hidup dan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau kita jerat juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi masuknya kenapa? Ini aku ditangkap ini, tangkap apa? Aku dengan lapor bapak ini, ngobrolnya bagi apa? Enggak kata kamu tadi masuk Pak. Bukan 32 karat masuk. Iya. Kaget apa? Cek. Udah mati dah orang. Pas kita di sidang perdata sama mobil itu, ada nggak yang dikirim? Penikaman, penikaman. Jalan tuh lah tadi. Tunjuk. Tunjuk aku gempong kau. Tadi tunjuk kena tadi. Woi, mana Seorang remaja berinisial RS 14 tahun warga dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung meninggal dunia setelah ditikam pada Rabu 22 Juli siang. Polisi mengungkap terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri, yakni berinisial KL 46 tahun. Korban sempat pulang ke rumah dalam kondisi berlumuran darah sebelum dilarikan ke RSUD untuk kemudian mendapatkan pertolongan medis. Meski telah mendapat penanganan dari tim medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa penikaman di Bangka Selatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribun News, di mana pemerintah memang benar seorang anak berusia 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dinyatakan meninggal dunia usai menjadi korban penikaman menggunakan sebilah senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Di mana kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada hari yang sama kurang dari 1 jam pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni inisial KL 46 tahun, berhasil diamankan saat hendak melarikan diri di perkebunan kelapa sawit di dusun Sungai Gusung, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat ataupun Kasihumas Polres Bangka Selatan, di mana AKP Mardian Safrizal mengatakan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat korban inisial RS hendak pergi berbelanja ke toko milik seorang warga yang berada di depan rumah pelaku. Tidak lama kemudian korban kembali ke rumah dengan kondisi telah berlumuran darah akibat mengalami luka serius, di mana orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke RSUD Junjung Besau. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan meski telah mendapatkan penanganan medis, di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 3 luka tusuk, masing-masing di dada sebelah kiri, kemudian perut dan paha. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka Selatan, dan pada saat yang sama, polisi langsung melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap terduga pelaku yang merupakan tetangga korban. Tepatnya pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat,
tim Resmob Macan Selatan yang merupakan dari Satreskrim Polres Bangka Selatan menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian perkara, petugas mengetahui terduga pelaku telah melarikan diri ke arah kebun sawit. Di mana mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di mana pelaku ini merupakan KL, 46 tahun, seorang buruh harian yang merupakan tetangga korban. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan, KL sendiri mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Di mana pelaku beserta barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di mana memang dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm, kemudian pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sandal. Di mana memang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif dugaan penikaman dipicu rasa sakit hati karena pelaku merasa tersinggung terhadap korban. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan, di mana memang saat ini pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pasal 458 tahun ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman minimal 5 sampai 5 dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Rima. Ya, tapi dari informasi yang Anda himpun, seperti apa sosok korban semasa hidupnya? Ya, memang kami juga tadi telah melakukan wawancara dengan ketua RT setempat, yakni bernama Idrus, yang merupakan ketua RT 02 RW 05 Sungai Gusung, Desa Rias, di mana memang saat itu korban sendiri diketahui baru pulang dari kebun untuk mengambil getah karet bersama ibunya, di mana saat itu memang korban diperintahkan untuk berbelanja ke sebuah toko yang ataupun warung yang berada di depan rumah pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pelaku sendiri langsung ditikam oleh pelaku yang saat itu telah membawa sebilah pisau yang dibawa dari dalam rumahnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, korban ini memang dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, bahkan sering membantu orang tuanya. Bahkan korban juga disebut tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cukup dikenal oleh warga sekitar. Bahkan di usianya yang baru 14 tahun, korban telah membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana korban sendiri menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya mengalami sakit parah sejak beberapa tahun belakangan. Sementara itu memang saat ini penyidik kepolisian juga terus melakukan pendalaman terkait motif pelaku yang tega menghabisi nyawa anak tetangganya tersebut. Di mana memang berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, di mana memang ketua RT tidak mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal berdasarkan penikaman tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang diterima, di mana korban saat itu memang baru saja baru pulang dan hendak berbelanja di warung di depan rumah terduga pelaku. Di mana memang saat ini bahkan hari ini orang tua korban bersama ketua RT juga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dari unit PPA Polres Bangka Selatan guna mengetahui motif dari penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Begitu rekan Kema. Baik, terima kasih atas laporannya Cepi, jurnalis Bangka Pos. Selamat kembali bertugas. Pada hari Rabu 22 Juni 2026 sekira pukul 13.00 korban kembali pergi ke toko. Keterangan dari pelapor yang merupakan orang tua korban, dan pada saat kembali ke rumah, korban dalam keadaan berlumuran darah, kemudian langsung dibawa oleh pelapor ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan
untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun setelah dilakukan penanganan secara medis, korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor yang selaku orang tua korban langsung mendatangi Polres Bangka Selatan untuk membuat laporan. Kemudian setelah menerima laporan pada pukul 13.30, tim Resmob Macan Selatan langsung bergerak ke TKP melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan mencari keberadaan diduga pelaku. Dan pada pukul 14.00 pelaku dapat berhasil ditangkap oleh tim yang lokasi penangkapan berada di kebun sawit di Desa Rias. Untuk tersangka inisial KL, umur 46 tahun. Secara jelasnya saya kurang paham Pak, soalnya waktu kejadian itu saya tidak ada di tempat Pak. Cuman menurut warga katanya saudara Rahmat ini pergi belanja, kan jualan tuh yang depan rumah korban itu kan pelaku tadi belanja. Si Rahmat ini pas datang ke depan rumah itu tiba-tiba si pelaku datang dari dalam langsung nikam gitu Pak, menurut keterangan warga Pak. Tidak ada Pak, rukun-rukun saja selama ini Pak. Nah itulah yang kita kurang jelas apa itu Pak, masalah apa motifnya. Memang saudara Kalung ini jarang berinteraksi Pak dengan warga sekitarnya, jarang keluar Pak. Si korban ini? Iya Pak, si pelaku tadi ini. Nah, sendiri ya anaknya ya supel Pak, lugu, disuruh kemana mau dia. Oh, Pak Katim. Penikaman. Oh. Polisi mengungkap dugaan motif di balik penikaman yang menewaskan remaja berinisial RS 14 tahun di Dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Terduga pelaku yang berinisial KL 46 tahun mengaku nekat menikam korban karena merasa sakit hati dan tersinggung. Kepala Seksi Humas Polres Bangka Selatan AKP Mardian mengatakan pengakuan tersebut diperoleh dari hasil interogasi awal terhadap pelaku. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif tersebut melalui pemeriksaan lanjutan dan keterangan para saksi. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku juga mengakui telah menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah pisau. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 25 cm, pakaian korban yang robek dan berlumuran darah, serta sepasang sendal. Saat ini KL telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Polres Bangka Selatan. Polisi masih melengkapi alat bukti serta mencocokkan keterangan pelaku dengan hasil pemeriksaan saksi untuk mengungkap secara utuh penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk motif sementara hasil pemeriksaan bahwa diduga pelaku merasa sakit hati dan ada ketersinggungan terhadap korban. Namun untuk detail masih kami lakukan pengembangan, dilakukan proses penyidikan terkait motif detailnya kita belum tahu. Dan mudah-mudahan penyidik dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penikaman yang dilakukan oleh diduga pelaku terdapat 3 tusukan. Yang pertama berada di perut badan di dada, kemudian di perut dan di paha. Dada tuh dada sebelah mana?